Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, Ucur Channel. Sekarang saya akan menayangkan ini info tentang kemerdekaan juga dan tentang histori. Ini entah benar atau tidak ya. Saya tidak eh, apa namanya, juga tidak membenarkan semuanya, tidak gitu loh. Kita tonton bersama-sama aja ya tentang kemerdekaan dan histori sejarah eh, yang terindikasi pemalsuan makam itu adalah sistem, memang konsep dari mereka gitu. Ini menurut video ini gitu. Benar hendaknya kalian yang menentukan gitu loh. Oke, kita akan tonton videonya dari pertama ya. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka ulama, mereka habaib, mereka habaib, mereka habaib, mereka habaib, mereka kiai, mereka umat Islam. Karenanya, saudara, melalui merah putih ini seakan-akan mereka ingin berpesan kepada kita, merah adalah darah, putih adalah tulang. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengapa polemik nasab ini terjadi. Apakah teman-teman semua ada yang tahu kronologinya seperti apa? Begini ceritanya. Berawal dari gerakan Robito Alawiyah yang ingin menghapuskan trah keturunan Wali Songo. Gerakan ini terencana dalam rapat besar seluruh Habib Yaman yang ada di Indonesia dalam organisasi mereka yang bernama Robito Alawiyah. Dalam rapat itu dihadiri para godfather dari Habib Yaman. Di antaranya ada Habib Lutfi bin Yahya dan juga ada Rizik Syihab dan lain sebagainya. Dalam agenda rapat tersebut, mereka mempunyai agenda yaitu satu, mengakui sejarah leluhur bangsa Indonesia. Rubah sejarah leluhur bangsa Indonesia menjadi sejarah Habib Yaman. Yang kedua, akui Wali Songo sebagai bagian dari Habib Yaman, tapi keturunannya tidak ada. Dan jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, maka itu adalah dusta dan hanya ingin menipu. Yang ketiga, akui semua yang penting di negara ini sebagai Habiblah yang mempeloporinya. Semua itu sudah berjalan sampai Habib Lutfi bin Yahya gencar memalsukan sejarah bangsa Indonesia. Semua sejarah leluhur bangsa Indonesia dirubah menjadi sejarah bangsa Yaman oleh Lutfi bin Yahya. Pangeran Diponegoro dirubah menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Sumodiningrat dirubah menjadi Hasan bin Toha bin Yahya, dan lain sebagainya. Semua para Habib ini bekerja menjalankan misi sesuai peran masing-masing untuk menguasai negeri ini. Dibagi dua kelompok, yaitu yang pro pemerintah dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya dan yang tidak pro pemerintah dipimpin oleh Rizik Syihab. Hingga akhirnya datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menggagalkan rencana jahat daripada gerombolan Habib Yaman ini kepada rakyat Indonesia dan kepada negara Indonesia tercinta, yaitu terbongkarnya pemalsuan makam-makam sejarah yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Ditambah lagi ketika Bahar Smith berkata tidak ada keturunan Wali Songo. Pernyataan itu ternyata memantik protes keras dari pihak zuriyah Wali Songo, terutama dari Kesultanan Banten dan juga dari Kesultanan Cirebon, yang ternyata mereka ini jelas sebagai keturunan Sunan Gunung Jati. Dan juga jelas pernyataan Bahar itu memantik protes dari semua zuriyah Wali Songo yang ada di seluruh Nusantara ini. Maka jelas ya saudara-saudara semua, bahwa geger gaduh nasab ini dimulai oleh gerombolan Habib Yaman, bukan dari trah Wali Songo atau dimulai dari pribumi Nusantara. Tadi kita mendengar ya videonya Profesor Mahfud MD, dan kedua bercerita tentang sejarah konsep pemalsuan makam. Saya tidak tahu benarnya itu apa tidak. Terus setelah saya mendengar video itu, saya ingat kepada ceramahnya
Kiai Ibrahim Az-Zaimi kalau nggak salah itu, tentang pembelokan sejarah lah tentang Wali Songo. Oke, kita akan tonton videonya ya. Beberapa waktu yang lalu saya tidak sengaja menemukan satu artikel tentang manuskrip naskah kuno yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara yang kategorinya menurut Bapak Guruta Ahmad Baso kategori manuskrip atau naskah Bali Lombok. Yang cukup menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kegelisahan penulis manuskrip tersebut dengan berulang kali menyebut nama Sunan Giri, nasihat Sunan Giri, bagaimana seharusnya kita menjaga sejarah tentang jasa ulama yang secara khusus disebut keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan Wali Songo. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut? Tentang boleh dikata kong kali kong atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo Dzurriyyah Rasulillah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, sejarah ulama. Nah, ini yang harus terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Dan boleh jadi konspirasi itu dalam bentuk yang lain di masa-masa yang akan datang. Oke ya, barusan saya menanyakan videonya Kiai Raden Kiai Haji Ibrahim Zaimi kalau nggak salah seperti itu. Nyambung ya menurut saya. Kayaknya nyambung gitu loh, tapi ya nggak tahu ya kebenaran tadi video yang tidak ada orangnya, hanya narasi-narasi aja. Kita tidak tahu kebenarannya gimana. Dan di video itu kan berbicara tentang pemalsuan makam itu sudah terkonsep, dan beberapa oknum-oknum Habib itu sudah ada perannya masing-masing gitu loh. Kita juga tidak tahu ya kebenarannya gitu loh. Kalian simpulkan sendiri, saya tidak bisa menyimpulkan. Tentang kemerdekaan juga Profesor Mahfud MD itu berbeda juga gitu loh. Dan ini video terakhir dari saya. Apa kata-kata di situ? Sultan Hamid II menandatangani sebagai Mayor Jenderal dan Ajudan Istimewa Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda pada 1946. Kita sedang dikejar-kejar Belanda, mau dibunuh Belanda, Sultan Hamid menerima jabatan itu. Patriotisnya di mana? Dan dia pernah dihukum 10 tahun. Ada persyaratan undang-undang, tidak mungkin dia diterima oleh karena pernah dihukum selama 10 tahun. Di samping menerima jabatan demikian rupa sebagai ajudan dan pangkat yang dibanggakan sebagai tertinggi pada tahun 1946. Pada saat Belanda sedang mengejar-ngejar kita.
pada saat Ratu Wilhelmina sedang mengejar-ngejar kita? Di mana patriotismenya? Kalau mau jujur. Nah, saya meminta agar supaya guru-guru jangan terkecoh dengan hal-hal seperti ini. Anda itu guru harus objektif memperlihatkan kepada murid-muridnya dengan fakta yang jelas. Ini fakta, yang memberikan fakta itu panitia dari sana, keluarganya sendiri. Yang memberikan dokumen ini adalah dia. Bagaimana saya mau menolak fakta ini? Fakta ini autentik dari mereka, bukan dari saya. Pada tahun 46, Mayor Jenderal dibanggakan. Lalu dibanggakan sebagai ajudan istimewa dari Wilhelmina. Pada saat Wilhelmina sedang mengejar kita untuk membunuh dan mengembalikan jajahannya di Indonesia. Mana patriotismenya? Oke, barusan video dari Profesor Ahad Gunggun ya tentang sejarah ya perjuangan. Ini ada tulisannya dari, ini saya mengutip dari media TikTok ya. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan luar biasa, tapi juga disesaki oleh culas dan kejamnya para pengkhianat. Sejarawan Anhar Gonggong dalam acara webinar tentang Sultan Hamid II tanggal 22 Juni 2020 menyebut pangkat yang diterima Sultan Hamid di dalam kesatuan ajudan Ratu Belanda ini adalah Mayor Jenderal. Sultan Hamid menandatangani sebagai Mayor Jenderal dan ajudan istimewa Ratu Wilhelmina pada tahun 1946. Katanya Profesor Anhar tadi. Di waktu itu kita ini dikejar-kejar oleh Belanda. Terus beliau menandatangani, menerima dan menandatangani jabatannya sebagai Mayor Jenderal Ajudan Istimewa Ratu Wilhelmina. Mana jiwa patriotismenya? Mana? Seperti itu Profesor Ahad Gunggung berbicara. Oke. Jadi video yang saya tayangkan mulai tadi itu, saya tidak berani menyimpulkan karena saya bukan sejarawan dan saya tidak menjadi tentang tadi konsep pemalsuan makam dan oknum-oknum yang ada di dalamnya. Itu saya tidak ya memang saya tidak tahu gitu loh. Untuk apa saya menayangkan video ini? Kemungkinan ada yang jenengan-jenengan yang tahu persisnya gimana, komen gitu. Dan kita belajar bersama-sama gitu. Jangan diambil karena video seperti ini menjelekan. Tidak, kita itu belajar sama-sama di sini gitu loh. Benar apa enggak video ini gitu. Kan begitu gitu loh. Kalau memang benar dalam video ini, ya kita harus berhati-hati gitu loh. Tapi kalau salah, ya berhati-hati juga gitu loh. Kalau salah berarti ada yang berusaha mengadu domba semua ini gitu. Oke ya, tanggapi dengan bijak, komentar dengan baik. Bila Anda tahu sejarah ini, Anda bisa komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.